Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Naili Muna dengan NIM B94219088. Saya merupakan mahasiswi semester 5 Manajemen Dakwah, dan di sini saya mendapatkan tugas observasi salah satu UMKM yang ada di sekitar rumah. Dan di sini saya memilih parut matahari yang ada di sekitar rumah saya untuk saya observasi. Usaha parut matahari ini dimiliki oleh Bapak Muhlisin dan didirikan pada tahun 2015 di Desa Karangsari, Kecamatan Rejotangan, Kabupaten Tulungagung. Usaha ini merupakan salah satu cabang dari pabrik pembuatan parut matahari yang ada di Surabaya. Awal mula didirikan usaha ini yakni setelah pemilik atau owner dari parut matahari cabang Tulungagung ini bekerja di perusahaan parut yang ada di Surabaya. Lalu setelah ia sampai di rumah, ia berpikir untuk membuka lapangan usaha pekerjaan sendiri. Tujuan ia membuka usaha sendiri yakni untuk membantu anak-anak di sekitar rumahnya atau untuk memperkerjakan anak-anak di sekitar rumahnya agar dapat bekerja sendiri dan berpenghasilan sendiri membantu kedua orang tuanya. Target pemasaran dalam produk ini yakni ibu rumah tangga yang basicnya selalu memasak dan membutuhkan parutan untuk memasak. Parut ini terbuat dari stainless steel yang anti karat dan awet untuk jangka panjang. Selain itu, pembuatan parut ini dilakukan secara manual dengan menggunakan pon. Untuk mengasah gigi parut menggunakan alat yang bernama gerinda parut atau gerinda duduk yang harus disambungkan ke listrik. Pemilik parut matahari ini mensuplai barang dari Surabaya yang kemudian dikirim ke pabrik pusat Tulungagung yang kemudian diambil oleh pemilik parut cabang Tulungagung Desa Karangsari ini. Pemasaran produk ini biasanya disetorkan atau dikirim ke Pulau Jawa, Pulau Kalimantan, dan lain sebagainya. Sejauh ini di cabang Tulungagung Desa Karangsari terdapat 5 mesin untuk pembuatan parut listrik ini. Alasan pemilik usaha ini memilih produk parut modern ini yakni cara pembuatannya yang praktis dan cepat dengan memanfaatkan sumber listrik. Cara pembuatannya juga lebih mudah. Selain itu disukai oleh kaum ibu rumah tangga karena keawetannya dan tidak mudah berkarat meskipun dipakai dalam jangka waktu yang lama. Untuk selanjutnya yakni manajemen sumber daya manusia. Bapak Muhlisin memiliki 10 orang karyawan yang dibagi dalam 2 shift, yakni shift siang ada 5 orang dan shift malam ada 5 orang. Selain itu, pemilik atau owner Bapak Muhlisin tidak memerlukan orang yang pintar dalam pembuatan parut listrik, tetapi beliau mencari orang yang sungguh-sungguh dalam bekerja dan mau belajar meningkatkan kinerjanya, dan apabila dia belum bisa memakai mesin, maka akan dibantu dan diajari oleh Bapak Muhlisin sampai dia bisa dan lancar. Keunggulan dari parut listrik matahari ini yakni bahannya tidak mudah berkarat, awet dan tahan lama, proses pembuatannya rapi dan cepat, serta harganya yang masih terjangkau di kantong masyarakat. Selain itu ada pula kendala yang dialami oleh pemilik, salah satunya yakni apabila listrik padam. Kalau tiba-tiba listrik padam, otomatis alat yang digunakan akan mati juga, mengingat alat tersebut harus disambungkan ke listrik agar dapat digunakan. Selain itu, apabila bahan baku pembuatan parut itu naik, maka owner akan kesusahan untuk mencari bahan baku tersebut. Untuk selanjutnya yakni produksi. Dalam perharinya, parut ini dapat diproduksi hingga 100-300 pieces. Untuk penjualan, biasa parut ini disetorkan oleh owner hingga 1000 pieces per 1 minggunya, sesuai dengan kinerja dan ketangkasan para karyawan. Dan modal usaha yang dikeluarkan oleh owner pada pertama kali yakni 15 juta untuk membeli alat dan bahan dari parut modern ini. Pemilik juga menyiapkan uang darurat atau biaya darurat jika sewaktu-waktu sebagai antisipasi apabila ada kerusakan mesin, kehabisan barang, dan yang lain sebagainya. Yang selanjutnya yakni perencanaan lokasi. Lokasi dari pabrik parut matahari yang ada di Desa Karangsari ini bertempat di rumah dari pemilik itu sendiri, yakni di rumah Bapak Muhlisin. Dan tata letak fasilitasnya, pabrik ini berada di 100 meter dekat dengan pasar. Jadi apabila sewaktu-waktu bahan bakunya habis, maka owner tidak kesusahan untuk mencarinya. Selain itu, tempat produksi ini berada di tengah-tengah sawah atau dikelilingi oleh sawah karena mengingat suara dari mesin parut ini yang sangat keras
sehingga biasa mengganggu orang-orang di sekitarnya atau warga di sekitarnya. Maka dari itu owner memilih tempat atau gudang penyimpanan atau gudang pembuatannya itu berada di sekitar sawah-sawah yang jauh dari rumah penduduk. Sekian presentasi dari saya. Apabila ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.